semuanya, ketemu lagi dengan saya Astri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi-materi mengenai besaran pada gelombang. Nah, untuk besaran-besaran pada gelombang, yang pertama ada yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya gelombang persatuan waktu. Persamaannya dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Frekuensi. Berikutnya periode. Kalau periode artinya waktu yang diperlukan untuk satu gelombang dirumuskan dengan T per N. Nah, seperti bisa kalian lihat di situ ya, bahwa antara frekuensi dengan periode rumusnya kebalikan. Maka untuk frekuensi bisa dituliskan juga dengan persamaan 1 per T, dan untuk periode sama dengan apa? 1 per F. Gitu. Dan untuk cara cepat menghafalnya, boleh kalau untuk frekuensi kalian ingat-ingat dengan kanta F sama dengan N per T. Kalau untuk periode, titin T sama dengan T per N. Ya. Berikutnya, panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Nah, untuk panjang gelombang ini bisa kita lihat berdasarkan jenis gelombang, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang transversal, gelombangnya gimana? Gelombang yang naik turun gitu ya. Nah, misalkan ini ada gelombang tali yang bentuknya seperti ini, maka untuk mengukur satu panjang gelombangnya bisa diukur dari satu bukit tambah satu lembah. Bukit itu yang bagian ke atas, lembah itu yang bagian ke bawah ya. Berarti kalau kalian ukur misalkan dari sini ke sini satu bukit, satu lembah, maka ini merupakan satu lambda. Atau kalau kita ukur dari puncak bukit ke puncak bukit yang terdekat, maka ini juga merupakan satu lambda, ya. Lalu dari dasar lembah ke dasar lembah terdekat ini juga merupakan satu lambda. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita punya panjang dari tali, misalkan dia sepanjang L, kemudian kita mau nyari tahu lambdanya. Kalau kalian bisa mengukur atau menghitung berapa banyak gelombangnya, maka kita langsung pakai persamaan ini aja. L sama dengan N dikali lambda. Nah, atau lambda itu sama dengan L per N. Gitu ya. Berikutnya, untuk gelombang longitudinal. Masih ingat gelombang longitudinal? Gelombang yang ada selingki kan ya. Ini dia berupa ada yang bagian rapat, ada yang bagian renggang, ada yang rapat lagi, ada yang renggang lagi, misalkan ya. Nah, kalau untuk gelombang longitudinal, cara menghitung satu lambdanya diukur dari satu rapatan ditambah dengan satu renggangan. Itu satu lambda, satu panjang gelombang. Kemudian bisa juga kita ukur dari pusat rapatan ke pusat rapatan yang paling dekat. Nah, misalkan ini satu lambda. Atau dari pusat renggangan ke pusat renggangan yang terdekatnya. Ini satu lambda. Terus kalau misalkan kita punya nih panjang selingki dari ujung ke ujung, dia sepanjang L, misalkan ya, kita juga bisa ngukur nih berapa sih jumlah gelombangnya. Berarti kalau nyari lambdanya, kita bisa pakai persamaan yang sama kayak tadi ya, L sama dengan N dikali lambda, atau lambdanya sama dengan L per N. Gitu, gampang kan ya? Gampang. Berikutnya, cepat rambat gelombang, artinya kecepatan saat gelombang bergerak. Kita bisa pakai persamaan V sama dengan S per T. Nah, untuk S per T ini, S itu kan jarak kan ya, T-nya waktu, berarti kalau kalian punya tali, dia ada jaraknya berapa, waktunya berapa, pakai ini aja. Gitu. Selain itu, kita juga bisa pakai V sama dengan lambda dikali F. Nah, ini yang paling umum sih, kalau di gelombang lambda F, karena F-nya tadi apa? Seperti, maka V itu sama dengan apa? Lambda per T. Nah, gitu ya. Lambdanya apa tadi? Lambdanya panjang gelombang, kemudian T-nya periode, ini F-nya frekuensi. Berikutnya, simpangan. Nah, simpangan itu adalah jarak suatu titik dari titik setimbang. Yang dinamakan titik setimbang adalah garis mendatar. Misalkan, kalau kita ngomongin
Gelombangnya dia gelombang yang transversal. Kan kita ngomonginnya gelombang transversal yang bentuknya naik turun kayak gini misalkan ya. Nah, maka titik setimbangnya adalah si garis mendatar atau sumbu X gini. Kalau kita mengukur titik nih, misalkan titiknya di sini, titiknya di sini, atau enggak di sini, atau enggak di sini, atau enggak di bawah sini, atau enggak di sini, gitu ya. Maka titik-titik yang kalau kita ukur dari titik setimbang ini namanya simpangan. Itu ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan amplitudo. Kalau amplitudo ini adalah simpangan maksimum. Kalau misalkan kita punya sebuah gelombang, dia gelombangnya gelombang transversal misalkan, nah seperti ini, maka simpangan maksimumnya berarti ada pada bagian mana? Ada pada bagian puncak. Terus satu lagi bisa dilihat pada bagian dasar lembah, gitu ya. Ini adalah amplitudo pada gelombang transversal. Gitu. Gimana? Paham? Paham ya? Gampang lah ya. Oke, kalau udah paham, kita lihat keterangan-keterangannya. Yang pertama ada yang disebut dengan simpangan. Dan untuk simpangan ini disimbolkan dengan Y, dia satuan di dalam meter. Lalu ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau yang terjauh, disimbolkan dengan A besar, satuannya meter. Kemudian frekuensi F kecil, dia hertz. Lalu periode, dia T besar, second. Kemudian N adalah jumlah gelombang. Dan T kecil adalah waktu dalam second, lalu ada lambda, itu panjang gelombang, 1 meter. Kemudian ada kecepatan atau V, yaitu cepat lambat gelombang. Berikutnya kita lihat latihan soal. Nomor 1. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2 detik. Jika jarak antar dua puncak gelombangnya 5 meter, maka gelombang akan mencapai jarak 10 meter dalam waktu berapa lama? Oke, langkahnya adalah kita tuliskan dulu aja apa yang diketahui di soal ya. Yang diketahuinya diantaranya kita tahu apa? Periode simbolnya T besar, berapa katanya? 2 second atau 2 detik. Kemudian jarak antar dua puncak gelombang. Nah, sekarang kita gambarkan dulu aja. Gelombang itu kan gelombangnya gelombang transversal ya. Nah, jarak antar dua puncak gelombang. Ayo diingat-ingat lagi. Jarak antar dua puncak gelombang itu sama dengan apa? Lambda, betul ya. Berarti ini satu lambdanya katanya berapa? 5 meter. Nah, pertanyaannya, untuk bisa mencapai jarak 10 meter, saya misalkan yang 10 meternya S aja lah ya. 10 meter katanya butuh waktu berapa lama sih? Gitu, gimana caranya? Oke, kita ingat-ingat untuk nyari si jarak atau si waktu periode lambda kaitan dengan kecepatan ya. Cepat lambat gelombang itu kita bisa pakai rumus apa? S per T. Kita juga bisa pakai rumus V sama dengan apa? Lambda per T. Karena yang diketahuinya periode. Nah, sekarang untuk nyari T di sini, berarti kita cari dulu V yang di sini. Ya, ntar V yang dari hasil lambda per T ini substitusi ke V yang untuk nyari S per ini. Ya, ya, sekarang kita masukin dulu lambda-nya berapa katanya? 5, periodenya 2. Jadi 5 per 2, satunya dalam meter per second. Ini kalau misalkan nggak di desimalin juga nggak apa-apa. Ya, sekarang kita substitusi ke sini. Berarti yang ini 5 per 2 sama dengan S-nya 10 time-nya yang dicari. Ini 5 dan 10-nya bisa kita bagi ya sama-sama di atas. Berarti ini bagi 5 sisa 1, bagi 5 sisa 2. Maka kali silakan. Berarti T-nya sama dengan 2 kali 2, 4 second. Oke, jawabannya yang D. Soal nomor 2. Ya, dua gabus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang air laut. Terdapat dua lembah antara keduanya dan energi gelombang membutuhkan waktu 6 second untuk berpindah dari gabus satu ke gabus yang kedua. Kecepatan lambat dan panjang gelombangnya berturut-turut adalah berapa katanya? V-nya dan apa? Lambdanya. Ya. Oke, langkah pertama kita tuliskan dulu seperti biasa. Ini kita punya
Yang diketahuinya ada dua gabus, dia di gelombang air laut. Berarti kita gambar tadi gelombang air lautnya ya. Nah, ini katanya di puncak, tapi mereka terpisah dengan dua lembah. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini gabus yang pertama, dan ini gabus yang kedua. Keduanya terpisah dengan jarak katanya. Saya misalin jaraknya sepanjang L aja ya. Tadi berapa? 3 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkannya adalah 6 second. Berarti time-nya 6 second. Dari gabus yang satu ke gabus yang lain. Oke, sekarang yang dicari kecepatannya. Gimana cara mencari kecepatan? Ayo, ini apa? Lambda F, lambda per T, S per T, mau yang mana? Boleh ya tiga-tiganya. Tapi kalau saran saya, kita pakai yang mana? Kita pakai yang kesamaan V sama dengan S per T. S-nya apa? Ya, S-nya tuh L ini, ya jarak. Jarak dari satu detik ke detik yang lain, kemudian T-nya juga ada, ya udah kita pakai persamaan itu aja. Maka S-nya sama dengan L sama dengan 3, kemudian T-nya berapa? T-nya 6. 3 per 6, 0,5 meter per second. Atau setengah. Gitu. Berikutnya, buat dari lambda. Buat dari panjang gelombang. Mau pakai yang mana? Mau pakai lambda F? Atau mau pakai lambda per T buat dari V-nya tadi? Gitu ya. Atau mau pakai yang L sama dengan N lambda? Kalau pakai yang L sama dengan N lambda, berarti kan kita udah tahu ya. N-nya gimana caranya? Tentuin. Caranya adalah lihat. Dari satu puncak ke puncak bukit yang paling dekat itu kan berapa lambda? Ini satu lambda, kan ya? Atau satu gelombang. Dan dari sini ke sini, ini berapa? Ini satu lambda juga, atau satu gelombang juga. Berarti ini ada berapa nih? Ada dua, maka N-nya dua. Ya udah, masukin sini. Tapi sebelum dimasukin, kita bikin lambda sama dengan dua aja lah ya. Maka lambdanya sama dengan L per N. L-nya adalah 3 dan N-nya 2. Jadi berapa? 1,5. Satuannya dalam apa ya? Dalam meter. Berarti option yang benar adalah yang E, 0,5 dan 1,5 meter. Gampang kan ya? Gampang. Soal nomor 3. Gelombang menjalar melalui medium A dengan kelajuan 8 meter per second menuju medium B dengan kelajuan 16 meter per second. Sehingga panjang gelombangnya menjadi 5 meter. Panjang gelombang saat berada di medium A adalah, oke, nah untuk peristiwa perubahan medium gitu ya, ada rambatan gelombang, ini contoh di kehidupan sehari-hari, misalkan cahaya yang dia mengalami pembiasan ketika dari medium udara misalkan menuju ke air. Nah, untuk peristiwa menjalarnya gelombang dari satu medium ke medium yang lain, yang tetap adalah frekuensinya. Ya, sedangkan lambda dan kecepatannya otomatis akan berubah. Itu kuncinya. Maka untuk mengerjakan soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah isi dulu aja yang diketahuinya apa. Ya, di situ kita punya kecepatan di medium siapa? Di medium A kan ya, katanya berapa? 8 meter per second. Kemudian kecepatan di medium B adalah 16 meter per second. Lalu panjang gelombangnya menjadi 5 meter. Berarti panjang gelombangnya di mana tuh? Yang di B ya. Yang 5 meter. Kemudian yang ditanyakan katanya berapakah panjang gelombang yang di A-nya. Oke. Nah, ini kita pakainya apa? Pakai perbandingan aja ya. Karena yang diketahuinya ada V, ada lambda, kemudian F-nya tetap, maka kita bisa pakai persamaan yang V sama dengan lambda kali F. Ya, maka kita bisa pakai perbandingan apa? V A banding V B sama dengan apa? Lambda A dikali F A dibagi lambda B dikali FB. Karena FA dan FB-nya sama, maka habisin aja. Ya, berarti kalau gitu kita masukin angkanya. V-nya berapa? 8, VB-nya 16, kemudian lambda A-nya yang dicari, dan lambda B-nya 5. Kita bagi 8 yang di atas sisa 1, bagi 8 sisa
2. Kita kali silang. Berarti langsung aja ya. Lambda A-nya sama dengan berapa? 5 per 2. 5 per 2 itu adalah 2,5 meter. Berarti jawaban yang tepat ada di option yang A.